Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ada di dalam seri-seri pengajaran yang juga Pastor Ivan sampaikan bahwa kita tetap berjalan dalam kuasa penebusan dan kuasa kebangkitan. Itu sebabnya kita selalu perkatakan bahwa saya adalah orang yang paling disayang Tuhan, saya adalah anak yang paling disayang Tuhan, karena ada dasarnya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Sehingga hari ini karena kasih Allah itu kita berani berkata saya adalah orang atau anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian kita tahu juga bahwa karena Yesus bangkit kita telah dibenarkan. Maka hari ini kita menerima kenyataan bahwa kita adalah orang yang dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Dan kita percaya kita akan berjalan terus dalam kuasa penebusan dan kuasa kebangkitan Allah. Ada amin? Nah, hari ini kita akan belajar dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan kita tahu Mesir memiliki arti double strait, ya, diapit oleh dua selat. Yang Pastor Ivan juga gambarkan tentang double stress. Mesir adalah kehidupan dunia dan dua hal ini adalah dosa dan juga setannya sendiri. Jadi ketika orang Israel dituntun keluar dari Mesir, Musa menggambarkan Yesus yang membawa umat atau orang percaya dari dosa, dari perbudakan dosa, dan juga dari iblis atau Firaun itu sendiri. Ya, kita tahu Mesir memiliki sejarah yang cukup panjang. Selain dinasti di Cina, Mesir adalah satu bangsa yang punya sejarah cukup panjang. Mulai dari sejak abad 3200 sebelum Masehi. Mesir zaman dulu terdiri dari dua, Mesir Hilir dan Mesir Hulu atau Upper dan Lower Egypt. Dan yang pertama jadi Firaun adalah seorang yang bernama Rakion, ya. Dia seorang anak muda yang punya mimpi besar. Ya, dia punya mimpi besar untuk menjadi raja. Dia kemudian menarik pajak dengan sedemikian rupa dari orang-orang pajak kuburan, ya. Jadi dia orang mati harus bayar pajak sama dia. Dia pandai mengambil hati rakyat dan kemudian Raja Mesir waktu itu memberi dia nama predikat sebagai Firaun atau Parao. Tadinya Firaun memiliki arti si pemungut pajak dalam istilah Mesir. Tapi kemudian dalam arti yang luas memiliki arti rumah yang besar. Jadi si Rikayon ini kemudian suatu saat memiliki hati rakyat. Dia kemudian menjadi Raja Mesir. Dan dalam dinastinya ada raja yang namanya Menes. Dia yang berhasil mengunifikasi atau menggabungkan Mesir yang atas dan bawah atau hulur dan upper and lower tadi. Menjadi Mesir yang sangat hebat dan jaya. Kemudian dinasti Mesir ada sekitar 31 dinasti. 31 dinasti. Satu dinasti aja bisa 10 raja, 20 raja. Dan dinasti yang paling kita tahu pada saat kisah keluaran adalah The Great Rameses II. Anaknya adalah Menephat dan kemungkinan di antara kedua ini yang dikabarkan mati ketika orang Israel keluar melalui Laut Merah. Laut Merah dulu namanya Red Sea, Laut Alang-alang. Tapi akhirnya dalam lafal Inggris, dalam pengucapan selanjutnya mungkin orang bule nggak ngerti apa Red Sea akhirnya jadi Red Sea. Ya. Tetapi nanti kita akan belajar. Kemudian mumi dari Menephat ini yang kemudian diketahui memiliki unsur garam. Jadi ada kemungkinan yang mati bukan Rameses tapi anaknya. Nah kemudian kita juga lihat bahwa kerajaan Mesir cukup panjang sampai zamannya Cleopatra. Dan itu Cleopatra adalah nama dari dinasti Ptolemeus. Dan Ptolemeus itu adalah dinasti terakhir. Dan Kaiserion adalah raja Mesir atau Firaun terakhir dari cerita panjang raja-raja Mesir. Kalau saudara ingat kisah Cleopatra, nah di situ itulah ending dari cerita bagaimana Romawi kemudian dari Octavianus punya hasrat yang besar untuk menguasai dunia dan disitulah kerajaan Mesir mulai punah. Nah, sengaja saya mau mengambil kritik sejarah ini supaya kita bisa melihat bahwa Alkitab kita itu benar-benar ada buktinya dalam sejarah
bangsa-bangsa di dunia. Bukan dongeng yang tiba-tiba turun dari langit yang kita percaya begitu saja. Tetapi kita tahu juga bahwa sama tentang sejarah tentang Kristus juga, itu juga ditulis oleh banyak sejarawan. Supaya kita tahu bahwa ini bukan dongeng, ini bukan cerita yang dikarang-karang, tapi secara paralel berjalan juga dengan sejarah yang ada di bangsa-bangsa di dunia. Tapi kita akan nggak banyak bicara tentang itu, kita akan lihat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan, bukan di belakang, di samping, di depan Pihahirot. Kemudian antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Ada berapa tempat yang saya warnain hijau? Ada 5. Ya, Pihahirot, Migdol, laut, Baal Zephon, padang gurun yang tandus atau padang gurun yang bertembok. Kita lihat di slide berikutnya, kita akan memahaminya lebih luas. Jadi orang Israel itu tinggal di tanah Gosen. Sebagian diperbudak di kota Ramses. Tapi begitu mereka keluar, mereka bertemu di Sukot. Ya, Sukot masih di atasnya lagi. Kemudian mereka menuju ke arah Paros Camp itu atau campnya orang Firaun. Mereka menuju ke atas ke padang gurun Etam. Saudara bayangkan padang gurun Etam model kayak gini. Ya kalau misalnya anak-anak muda yang kuat bisa aja naik gunung. Tapi seberapa kuat dia naik gunung begini-begini terus. Butuh kekuatan. Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan hewan? Seolah-olah Tuhan membawa mereka ke gunung yang tandus. Jadi kayak tembok begini. Nah, Tuhan yang membuat 10 mujizat di Mesir. Kelihatan bego membawa umatnya menuju jalan buntu. Ini pasti banget kalau mau ditertawakan. Ini Tuhan yang katanya hebat, yang saya percaya, yang membuat saya jadi Kristen. Hari ini saya mendapati kenyataan hidup saya jalan buntu. Dulu saya belum Kristen, tidak sesusah hari ini. Saya jadi Kristen, kenapa saya banyak menemui jalan buntu? Apa yang terjadi? Dia diperhadapkan dengan Pihahirot. Pihahirot ini rumah Hator. Kalau kita lihat Ensiklopedia Britania, di situ menjelaskan bahwa ini adalah rumah Hator. Siapa Hator? Hator ini adalah Dewi Langit. Kalau kita tahu Dewi Asmara dalam mitologi Yunani, Aphrodite, nah inilah rumahnya dalam versi kepercayaan dewa-dewa Kanaan. Jadi Jupiter, kemudian Zeus dan lain-lain, dulu sudah ada tapi versi berbeda dalam keyakinan bangsa-bangsa Kanaan. Di situ Pihahirot. Pihahirot lihat di sini modelnya tuh kan kayak mulut. Makanya disebut mulut air. Apa maknanya buat kita hari ini? Kita pasti nggak tahan kalau orang ngata-ngatain kita. Kita nggak bisa move on kalau misalnya ada seorang yang sangat dekat dan tiba-tiba berkata yang sangat kasar yang menusuk hati kita. Kita bisa mungkin ampuni orang lain yang keserempet mobil kita marah sekejap itu juga. Atau mungkin dalam waktu berlalu kita lupa. Tapi kalau orang terdekat kita, kalau dia ngomongin kita nggak akan pernah bisa lupa. Kenapa? Karena dari SD kita diajar menghafal, bukan melupakan. Ya kan? Jadi makanya terus ingat. Kemudian apa? Di situ ada Dewi Langit. Ada Migdol, ada benteng, itu model bentengnya gitu, menara pengawal. Jadi Mesir karena kerajaan yang luas menempatkan prajurit-prajurit untuk mengamati atau mengawal atau melihat keadaan sekeliling Mesir. Jadi di situ mau menggambarkan tentang ada menara pengawas. Kemudian di depannya ada Laut Merah, ya, atau di dalam bahasa Laut Merah itu juga disebut Tiransi. Teman-teman tahu tiran apa? Tirani, penguasa yang kejam, yang jahat. Tiransi atau laut. Laut dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 dia bilang bahwa laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Saudara kalau baca kitab Wahyu dibilang gini, kalau Yerusalem baru ada, kita di Yerusalem, dia bilang laut tidak ada lagi, laut. Maksudnya apa?
artinya kematian sudah tidak ada lagi. Jadi laut di sini berbicara tentang kematian. Oke? Kemudian berikutnya, Baal Zephon. Baal itu artinya Tuhan atau dewa. Zephon artinya utara atau juga petir. Jadi Baal Zephon artinya Lord of the North atau dewa petir. Namanya Hadad. Hadad ini sama dengan mitologi Yunani Zeus, Cassius, dan juga dalam Romawi Jupiter, Cassius. Jadi ini bukan dewa main-main. Kalau kita bicara gini kan kita orang percaya, apaan sih? Cetek. Tapi ingat, mereka dulu budak. Mereka tinggal di antara mitologi dewa-dewa yang kelihatannya hebat-hebat. Kemudian di 5 tempat inilah Tuhan menyuruh mereka berkemah. Di jalan buntu, di hadapan Hathor, si Dewi Langit, kemudian diawasi oleh menara penjaga, dan kemudian di hadapan mereka hanya laut atau kematian, dan kemudian di depan laut ada gunung tiran, disitulah Baal Zephon berada. Petirnya lagi nyamber-nyamber. Mau kemana lu bangsa Israel? Makanya tadi kita lihat di ayat yang ketiga tadi, Firaun bilang begini, padang gurun telah mengurung mereka. Wah, mari kita mengajar mereka. Orang-orang bodoh dan dungu itu. Lihat Tuhannya juga ikut dungu. Bawa mereka kepada 5 kesusahan. Tidak cukup 5. Firaun bawa lagi seluruh rakyatnya mengejar. Jadi orang Israel terkepung dengan 6 persoalan. Sampai terpecah beberapa bagian. Ada yang berpikir mari kita berdoa. Supaya kita memiliki jalan keluar. Ada yang bilang mendingan kita kembali. Ada yang bilang gini, lebih baik kita mati terjun ke dalam lautan. Kita lihat ayat berikutnya apa yang terjadi. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa bukan prajurit-prajuritnya saja. Satu Indonesia kalau dibawa untuk mengejar Israel, gimana repotnya. Tapi dibawa juga tuh rakyat-rakyatnya. Itu satu Mesir dibawa semua. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bayangkan, mantan tidak bisa move on. Dia mengejar terus kemana kita pergi. Gitu. Walaupun udah pergi, udah keluar. Lewat 10 tulah. Kemudian sudah dikorbankan domba Paskah, berbicara tentang penebusan. Orang Israel sudah ditebus. Tapi ingat, setan selalu ingin merebut kita kembali. Dia selalu mengejar. Dan ini diperhadapkan dengan persoalan seperti ini. Kalau kita jadi orang Kristen kita bilang begini. Gue gak ngerti harus bilang apa. Kenapa situasi ini jadi sulit. Jadi kompleks. Kenapa jadi 6, 1 aja udah pusing. Gitu. Mereka sangat takut dengan dewa-dewa bangsa asing. Dan mereka punya hati condong kayak gitu. Saudara gak percaya. Waktu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dengan api yang menyambar-nyambar. Waktu dia lagi ngomong sama Musa di atas, di bawah mereka udah bangun lembu. Kalau sekarang kita berpikir apa sih kepercayaan macam itu? Tapi mereka percaya. Itu sebabnya jika diperhadapkan dengan situasi kayak gitu, saya yakin 1000 sejuta persen mereka sangat takut dengan mitologi-mitologi itu. Dengan keadaan itu mau lari kemana? Di langit ada. Baal Zephon itu bukan juga hanya dewa utara, dia dewa di lautan, maritim. Makanya mereka membangun banyak kuil-kuil maritim untuk menghormati dia. Gitu. Dan apa yang terjadi setelahnya? Kita lihat lagi ayat berikutnya. Demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ketakutan dalam piktografi Ibrani kuno digambarkan sebagai tangan dan manusia, artinya tangan manusia. Jadi sekuat-kuatnya kita membangun sesuatu ada kekhawatiran di dalamnya.
Saudara jadi pengusaha, saudara takut bangkrut, takut rugi. Saya mendirikan kerajaan, saya takut diinvasi atau dibunuh oleh kerajaan-kerajaan lain. Apapun yang kita bangun, selalu ada ketakutan di dalamnya. Tetapi janji Tuhan, kalau mereka berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan memimpin mereka dengan tangan yang dinaikkan. Apa maksudnya? Tangan yang memuliakan Tuhan, tangan yang memuji Tuhan. Kemarin di Praise and Worship, Pastor Ivan bilang, kembalikan default mode kita sebagai yang selalu menyembah Tuhan. Sebagai identitas kita. Jadi kalau ketika kita dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, artinya kita akan berjalan dengan ucapan syukur. Saudara boleh cek, nanti setelah mereka keluar dari persoalan ini, di pasal 15, Musa menulis lagu tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, dialah keselamatanku. Ada amin? Kita lihat bahwa walaupun mereka sangat ketakutan, tapi janji Tuhan mereka akan keluar dengan puji-pujian. Walaupun diperhadapkan dengan persoalan yang sangat sulit, pelik, tapi Tuhan sudah janji, Tuhan pasti genapi. Kita lihat ayat berikutnya lagi. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Orang Israel ketika keluar dari Mesir, Mesir ini adalah sebuah kota metropolitan. Ya, kalau kota metropolitan, tentu banyak bangsa-bangsa asing tinggal di situ. 10 tulah Tuhan kerjakan di situ. Dan kemudian ada indikasi orang Israel keluar dari Mesir, kemungkinan jangan-jangan Tuhan mereka akan menghancurkan Mesir ini. Jadi bangsa-bangsa asing ini, kalau saudara lihat dalam Keluaran 12 ayat 37 dan 38, di situ dia bilang bahwa orang Israel yang keluar pertama kali cuma 600 orang laki-laki, dan bersama mereka ada juga banyak orang dari bangsa-bangsa lain. Istilahnya begini, Tuhan mereka hebat ya. Dan mereka mau keluar, daripada kita tinggal di sini terus mampus, mending kita ikut mereka aja. Gitu. Jadi mereka juga keluar. Karena mereka keluar, tapi mereka bukan orang-orang yang mengerti kehendak Allah, maka mereka termasuk Datan, Korah, dan Abiram, provokatornya orang Israel, bersama orang-orang ini akhirnya memprovokasi orang untuk bersungut-sungut terhadap Musa dan perintah Allah. Itulah sebabnya Alkitab bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Makanya saudara kalau belum menikah biasanya disatukan persepsinya, pemikirannya. Supaya apa? Berdiri di dalam penglihatan Allah. Jangan sampai tujuan ilahi lain, tujuan orang dunia lain, kemudian mereka di perjalanan pecah kongsi. Sampai sini ngerti nggak? Suami istri aja, sama-sama Kristen. Tapi kalau satu gerejanya tepuk tangan, yang satu tepuk jidat. Mana ada gitu. Gereja itu harusnya kusuk, tenang. Hei, katanya di sorga ada sorak-sorai, terus di sini lu diam kayak patung. Kayak pemandangan yang kontras. Harusnya sama kan? Kita ada di gereja di perjanjian yang baru, kita ada di kemah Daud, semua bersuka cita. Gak ada yang mukanya muna-muna kan? Benar gak? Nah, apa yang terjadi? Mereka komplain, tapi ingat. Mereka seolah-olah berkata bahwa Tuhan telah mencobai mereka. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Meskipun kelihatan diperhadapkan dengan 6 persoalan. Karena Yakobus berkata bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Siapa yang dimaksud di sini kalau berbicara tentang konteks ayat ini? Firaun. Dia dipikat karena dia lihat bahwa orang Israel yang bego itu sudah terjepit di antara 6 persoalan, di antara jalan buntu. Sehingga apa? Dia yang tergoda dan dia yang pergi untuk memburu orang Israel. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan mencobai siapapun. Kalau kemudian kita baca di dalam kitab-kitab perjanjian lama, seolah-olah Tuhan mencobai orang Israel. Saya sering bilang, karena mereka anggap mereka hebat dengan hukum Taurat. Kalau saya bilang saya jagoan silat, maka dari mana tahu saya jago kalau saya belum pernah diuji? Benar nggak? Kalau dia ngerasa bahwa dia taat hukum Taurat, dia harus diuji. Tapi kalau kita yang ada di bawah kasih karunia, kekuatan kita bukan kekuatan dari jasmani kita sendiri, tapi kekuatan kita, kekuatan Tuhan, kita nggak perlu diuji. Saudara kalau tinggal dalam kasih karunia, harusnya saudara tidak pernah mengalami ujian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalami pencobaan di padang gurun.
Supaya hari ini bukan hanya salib dan kematian, tapi pencobaan pun harusnya kita terhindar. Karena Allah tidak pernah mencobai siapapun. Kita lihat di ayat berikutnya lagi, kita lihat di sini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Et Yehoshua et Adonai, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, semua persoalanmu yang kamu lihat hari ini, jalan mentokmu, dewa-dewamu, cibiran-cibiran orang yang kamu dengar hari ini, kata Tuhan, tidak akan kamu lihat dengar lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kami. The battles is the Lord's. Dan kamu akan diam saja. Luar biasa Tuhan. Kemudian selanjutnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Kan tadi kan dibilang apa? Mereka berseru kepada Tuhan. Banyak terpecah kongsi. Ada yang mau bunuh diri lah, ada yang mau kembali lah. Dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Gitu. Move on, jangan lihat ke masa lalu, jangan lihat ke mantan. Walaupun mantan terindah sekalipun jangan lihat. Karena hidup kita bukan tentang yang di belakang, tetapi tentang yang di depan. Karena Kristus sudah bangkit, ada hari esok. Masa depan kita itu di depan, bukan di belakang. Maut dan segala macamnya kita tinggalkan di belakang. Dibilang apa? Supaya mereka berangkat. Kalau saudara baca kitab Keluaran, kata berangkatlah orang Israel selalu menggunakan kata journey. Saudara tahu apa arti kata journey? Perjalanan yang menyenangkan. Kalau saudara suatu saat, misalnya kita dulu masih kecil ya, maunya main ke tempat yang banyak temennya gitu. Atau sekarang kalau anak-anak maunya di mall, tiba-tiba orang tuanya bawa camping ke hutan. Itu pasti selama perjalanan mukanya akan pahit terus. Nah, makin pahit perjalanannya makin tidak menyenangkan. Benar nggak? Makanya banyak orang Israel bersungut-sungut. Ingat, sungut-sungut adalah ciri roh perbudakan. Jadi kalau dalam hidup saudara masih bersungut-sungut, maka saudara entahlah diperbudak oleh siapa, saya nggak tahu. Jadi kalau punya karyawan, punya bawahan, atau punya orang yang bekerja sama kita, atau punya teman yang kerjanya sungut-sungut, coba periksa dia. Pasti dia ada di bawah sebuah kutuk perhambaan entah apa. Karena sesungguhnya orang percaya sudah dimerdekakan. Amin. Nah, lihat supaya mereka berangkat. Ini sebuah journey. Tapi dia bilang apa? Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Angkatlah tongkatmu. Kita sudah belajar kan? Tongkat berbicara tentang apa? Salib. Oke? Jadi tongkat itu sanggup membuka jalan yang baru oleh salib. Meskipun kematian, tapi Tuhan sanggup membuka jalan lewat kematian. Jadi tidak ada yang menjadi alasan untuk kita tidak bisa maju bersama Tuhan. Jadi laut berbicara tentang kematian. Supaya kalau kita percaya, bahkan kita sama seperti Petrus. Walau danau Galilea mengamuk, tapi dia bisa berjalan di atas kematian yang mengamuk. Supaya orang Kristen jangan takut kepada kematian. Karena kematian adalah bagian menuju jalan keselamatan. Ada amin? Oke, di sini dia bilang apa? Tongkatmu, kita lihat. Walaupun melewati lembah bayang kelam. Lewat keadaan melewati tempat di mana yang disebut maut. Tirani sekalipun. Tapi Mazmur Daud bilang bahwa aku tidak takut bahaya. Lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang apa? Menghibur aku. Banyak orang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus pegang tongkat di tangannya. Itu gunanya untuk memukul domba kalau ada domba-domba yang nakal. Apakah itu jadi tongkat penghiburan? Kalau memang itu memukul kita? Enggak. Tongkat itu hanya dipakai untuk memukul serigala. Kalau kita lihat gambar di sebelah, ada bengkokan di atas. Itu supaya kalau ada domba yang jauh, yang mulai keluar dari kawanan, itu tinggal ganco aja ditarik supaya balik. Tapi bukan dipakai untuk mukul. Satu lagi namanya gada. Gada itu memang dipakai untuk mukul. Tapi bukan mukul domba-domba. Tapi mukul serigala yang ingin makan domba. Gada itu terbuat dari akar. Akar pohon yang sangat kuat. Akar kita percaya tentang kasih karunia. Yesus adalah pokok. Pokok itu apa? Akar dan batang. Kita adalah carang-carangnya. Jadi Yesus lewat perjanjiannya yang menjadi akar keselamatan kita. Dan salibnya
itu yang menjadi penghiburan bagi kita. Jadi saudara nggak usah takut karena gadanya, tongkatnya, ya, akar dari kasih karunia. Ketika kita tumbuh di dalamnya, radical grace berakar dalam kasih karunia, kita akan melihat bagaimana semua itu menjadi penghiburan bagi kita. Kalau menghibur berarti kita nggak akan takut. Mau mati, mau hidup, selama mati dan hidup untuk Tuhan, tidak ada yang salah dengan itu. Selama hidup kita dan mati kita untuk Tuhan. Jadi kita lihat bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini yang membuat orang Israel bisa keluar melewati lembah bayang maut. Mereka nggak takut karena gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Saudara lihat kan ada 6 persoalan yang menghimpit bangsa Israel. Tapi menurut kitab-kitab Yahudi kuno dan menurut seorang ahli komentari terbaik yang dimiliki orang Yahudi yang namanya Shlomo Yitzhaki atau Rabi Rashi, dia menerjemahkan dan sesuai Midrash dan juga kitab-kitab kuno, dia menjelaskan bahwa laut yang terbelah bukan cuma 1, tapi 12 sesuai dengan suku-sukunya. Jadi setan datang mengepung dengan 6 persoalan, tapi Tuhan membuka 12 jalan. Dia melipat gandakan yang tadinya kutuk jadi berkat, tapi bukan cuma 6 jadi 6, tetapi jadi 12 sehingga orang Israel bisa berjalan dengan caranya sendiri. Ya mungkin di Alkitab kita tidak menemukannya, tapi kan orang-orang di zaman ini selalu membangun teori bahwa itu hanya tiupan angin yang kencang. Benar nggak? Pernah dengar gitu kan? Yang membuat laut itu sanggup terbuka. Oke, 1. Kalau 12, bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskannya? Ini adalah janji Tuhan. Hari ini, kalau saudara menghadapi keadaan yang sulit, jangan panik, jangan berteriak-teriak. Saudara punya tongkat penghiburan, saudara punya gada. Gada ini bukan senjata yang cuma memukul, tapi auto tangkis. Gitu. Makanya Alkitab bilang apa? Kasih karunia-Nya adalah perisai bagi kita. Kasih setianya adalah pagar tembok. Auto tangkis enggak tuh? Kita yang hidup di bawah kasih karunia dipagari oleh kasih setia Allah. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia jaga dan itu penghiburan bagi kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Kalau kita lihat di sini disebut bergeraklah, tulisan hijau malaikat Allah, Malak Yahweh. Kalau saudara temukan dalam Alkitab ada tulisan malaikat Allah, itu merujuk kepada teofani Kristus. Allah yang menampakkan diri. Sampai di sini mengerti? Kalau misalnya ada firman yang mengatakan datanglah firman Tuhan, itu juga sama, menunjukkan kepada Kristus sendiri yang muncul di dalam perjanjian lama. Ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Kenapa bergerak? Karena tadi dijanjikan ada keselamatan dari Allah. Et Yeshua et Adonai. Apa itu keselamatan? Yehosua. Siapa itu? Kristus. Dan bergeraklah malaikat Allah itu. Makanya saya bilang tadi, dia akan tetap bekerja walaupun kadang kita nggak percaya. Bergeraklah malaikat Allah. Orang Israel nggak percaya. Tapi bergeraklah malaikat Allah. Karena Allah menjanjikannya. Yang tadinya berjalan depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, berdiri di belakang mereka. Kalau saudara lihat, orang Israel udah maju. Tiang awan ada di belakang mereka. Dan pemandangannya seperti ini. Campnya Firaun dan orang Mesir. Semalam-malaman yang ada mereka hanya lihat gelap. Tapi di umat Tuhan ada terang. Walaupun dunia gelap, tapi janji Allah. Hidup orang percaya selalu ada terang kasih Tuhan. Bukan cuma terang doang, terang kasih Tuhan. Lihat pemandangan yang sama, tiang awan yang sama, tapi bisa bikin gelap yang lain dan bisa terang yang lain. Itu janji Tuhan buat kita. Kalau kita lihat tiang awan dan tiang api, ini bukan serta-merta muncul begitu aja.
Jauh sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir 400 tahun kemudian. Jadi orang Israel ada di Mesir 400 tahun. Tapi mereka cuma diperbudak 250 tahun. Dari zaman Yusuf dan zaman anak-anaknya sampai kemudian 250 tahun baru mereka diperbudak. Tapi Tuhan sudah janji bahwa akan menuntun mereka keluar dari Mesir. Makanya janji itu diberikan sebagai tanda, ada tiang awan dan tiang api. Karena sebelumnya, 400 tahun sebelumnya, Tuhan sudah membuat perjanjian abadi yang kekal bersama Abraham. Kalau saudara baca Kejadian 15, coba kita lihat di sini, di ayat yang ke-17, kita akan menemukan tiang awan dan tiang api di sana. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah apa? Perapian yang berasap beserta sulu yang berapi. Ada tiang awan dan tiang api lewat di antara potongan-potongan daging itu. Kalau saudara lihat di sini ada potongan daging, kalau saudara baca Kejadian 15, Tuhan membuat perjanjian dengan siapa? Abraham. Tapi kenyataannya Abraham justru tertidur. Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengambil binatang-binatang, dipotong dua, taruh sebelah menyebelah, dan kemudian nanti Tuhan bersama Abraham, dia mengikuti adat kebiasaan waktu itu. Jadi adat kebiasaan waktu itu, orang kalau mau buat perjanjian darah, mereka akan korbankan hewan, potong, ditaruh kiri kanan, sebelah sini, dipotong dua. Terus mereka akan berjalan ke sana kemari, yang di sini juga jalan ke sana. Tapi sambil berjalan, mereka akan mengucapkan yang namanya sumpah. Jadi nanti akan digambarkan bahwa Tuhan akan berjalan ke posisi Abraham, Abraham akan berjalan di posisi Tuhan. Tuhan akan berjalan, apapun yang aku miliki adalah milikmu. Di sini juga bilang, apapun yang aku miliki adalah milikmu. Siapapun yang menyerang engkau, sama dengan menyerang aku. Janji dengan kayak gini aja kita udah senang kan? Perjanjian, ini yang menghibur aku. Apapun milik Tuhan, milik kita. Halo? Siapapun yang melawan kita, melawan Tuhan. Ini janji Tuhan bukan? Bahagia enggak? Bukan janji sekedar janji, tapi janji perlindungan. Lihat di situ, ada klausal lainnya. Kalau di antara kita ada yang tidak setia, maka yang tidak setia akan mati terkutuk sama seperti salah satu dari hewan itu. Tuhan tahu bahwa Abraham pasti tak mungkin setia. Abraham tertidur dan yang menggantikan posisi Abraham siapa? Yesus. Tiang awan menggantikan posisi Abraham. Jadi yang berjalan ke sana kemari di antara potongan-potongan hewan itu. Dan yang membuat perjanjian adalah bapa dan anaknya. Sementara Abrahamnya siapa? Lagi ngapain? Tidur. Saya mau buat perjanjian dengan bapak. Kita lagi ngobrol di kafe. Pas mau tanda tangan kontrak saya tidur. Kurang ajar enggak tuh? Tapi begitu dia bangun, dia mendapat semua berkat dari perjanjian itu. Itu yang disebut silent partner. Kita menerima apa yang Yesus sudah janjikan buat kita. Dan harusnya kita yang mati binasa. Tapi Yesus yang menggantikan posisi kita. Mati binasa. Kita lihat ayat selanjutnya. Di sini dikatakan, dan pada waktu jaga pagi. Wow. Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Saudara ingat ya, tentara zaman dulu membagi shift malam menjadi 4 bagian. Shift yang pertama jam 6 sore sampai jam 9 malam. Shift yang kedua jam 9 malam sampai jam 12 malam. Shift yang ketiga jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Dan shift yang keempat jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Kalau saudara baca Alkitab, setan selalu mengamuk jam 3 pagi. Kalau kita lihat kan, kayak tadi Danau Galilea dibilang apa? Mengamuk, itu selalu jam 3. Kira-kira pukul 3 pagi, mengamuklah danau itu. Kematian selalu mengamuk. Ya kan? Jam 3 pagi. Tetapi di saat yang tergelap sekalipun, dia bilang apa? Tiang awan dan tiang api hadir di sana. Bapa dan anak hadir di situ. Seolah-olah dia pengen bilang, lu mau ngapain anak gue? Ada tiang awan dan tiang api. Karena itu jaga pagi, shift malam tiang api, shift pagi tiang awan.
Dan apa yang terjadi? Kalau tiang awan dan tiang api ketemu, menurut hitungan ilmu pengetahuan apa yang terjadi? Kalau cuaca dingin dan cuaca panas ketemu, akan ada petir menyambar-nyambar. Benar gak? Ada akan kilat petir karena hawa panas dan hawa dingin bertemu. Mau menunjukkan kepada dewa petir Baal Zephon, di mana lo? Jangan ngumpet. Petir, dewa petir yang sesungguhnya lagi muncul. Di mana dewa langit? Di mana dewa lautan? Di mana menara penjaga? Di mana kerajaan orang Mesir? Di mana Hathor? Di mana Hadad? Di mana kematian? Lihat, dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ada dua tangan Tuhan yang kuat. Dari mana saya bilang dua tangan Tuhan? Kita lihat dalam Yohanes, firman-Nya berkata begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, tapi pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai hari ini, sampai besok? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tangan siapa? Yesus. Kemudian Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari siapa? Dari tangan Bapa. Ada Bapa dan Anak di sini. Dua tangan Tuhan yang kuat. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau saudara lihat ini cuma hanya gambarnya saja. Hanya gambarannya saja. Bagaimana ada tangan Allah yang kuat. Misalnya saya cuma seorang diri. Tapi saya dipegang oleh papa saya dan mama saya. Kalau kita pegang seseorang mungkin ringkih, tangan kita bisa terlepas. Itu sama seperti kita hari ini. Kalau saudara upayakan keselamatan dengan kekuatanmu untuk mencoba menggenggam tangan Tuhan, maka saudara akan menggenggam kesia-siaan. Percaya sama saya. Saudara merasa diselamatkan, saudara nyanyi sukacita. Tapi saudara merasa salah sedikit, saudara sudah jatuh dalam dosa, saudara tidak layak dan saudara pergi. Keselamatannya kemana? Tapi kalau Tuhan yang pegang saudara, saya sangat percaya. Kan janji Tuhan kan? Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita. Karena apa yang Tuhan pegang, gak mungkin gagal semuanya, pasti berhasil. Keselamatan kita karena kasih karunia. Karena apa yang Tuhan pegang, bukan apa yang kita pegang. Benar? Hari ini oleh kasih karunia, kita dipegang oleh dua tangan Tuhan yang kuat. Supaya kita gak pernah takut, pernah khawatir bahwa keselamatan bisa hilang. Yesus namanya Yehosua, artinya keselamatan. Bagaimana Yesus atau keselamatan atau Yehosua itu bisa hilang? Tidak bisa hilang. Kitalah yang hilang. Benar gak? Tapi Yesus tidak pernah terhilang. Yehosua tidak pernah terhilang. Keselamatan tidak pernah terhilang. Keselamatan yang dijanjikan selalu datang di saat kita butuhkan. Supaya hari ini kita tahu bahwa oleh tangan Tuhan yang kuat yang selalu menjaga kita. Satu tangan aja udah hebat, apalagi dua tangan. Orang bilang gini, oh Tuhannya Allah banyak. Seandainya Tuhan mau 1000 Tuhan pun, 1 juta Tuhan pun, apa urusannya dengan kita selama yang dilakukan adalah hal yang benar? Oh dia Tuhan. Orang bilang gini, masa orang Kristen manusia jadi Tuhan? Kita juga tidak pernah percaya manusia jadi Tuhan. Yang kita percaya Tuhan yang jadi manusia. Jadi kita tahu bahwa apa yang kita pegang itu yang kita terima dari Allah. Bukan yang kita karang-karang dan mikir sendiri. Dan kita tahu itulah kekuatan Tuhan bagi kita. Kita lihat ayat yang terakhir berikutnya. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika keadaan susah, di saat hari yang sama, Tuhan menjelaskan bahwa Yeshua et Adonai, keselamatan yang dari Tuhan akan diberikannya pada waktu itu. Dan pada waktu yang sama kejadiannya digenapi. Demikianlah pada hari itu, bukan nanti. Tapi pada hari itu, ketika kita berseru kepada Tuhan, bersandar di dalam tongkat pengharapan dan penghiburan, maka keselamatan yang dari Allah akan datang memusnahkan semua persoalan saudara. 6 peristiwa kesusahan datang mengepung, tapi lewat 12 jalan mereka keluar dari segala kesusahan. Lihat bahwa Tuhan tidak sementara mencobai siapapun.
Tapi sengaja dia menunjukkan berdiri di depan mereka supaya menunjukkan di mana dewa petirnya, di mana dewa langitnya, di mana dewa maritimnya, di mana laut, di mana kematiannya, di mana orang Mesir, di mana setannya, Fir'aunnya, di mana segala mantan-mantannya yang ini mengejar. Semuanya ditenggelamkan dalam kematian. Gak ada sisa. Semuanya dikubur. Tadinya laut adalah kuburan bagi bangsa Israel. Ternyata kebalikannya. Musuh-musuhnya yang dikubur dalam lautan. Dikubur dalam kematian. Ingat bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Allah yang berperang bagi Israel. Orang Israel hanya diam saja. Dan kita belajar di situ. Mereka telah ditebus. Mereka masuk lewat kematian atau lewat laut. Berbicara tentang baptisan. Jadi ketika mereka melewati laut. Ditenggelamkan semua dosa, tabiat dan sistem hidup mereka yang lama. Roma 6 ayat 14 kalau berbicara tentang baptisan juga menguburkan hukum Taurat. Supaya apa? Mereka hidup dan menerima semua apa yang Yesus miliki. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh dengan persoalan hidupmu. Ada susah? Ada, kita di dunia. Ingat bahwa kita masih hidup dalam daging. Daging selalu menyeret kita dengan berbagai keinginannya. Tapi ingat kita tidak tunduk dalam daging. Karena masa depan kita bukan di dalam daging. Daging ini akan turun dalam kuburan. Akan dikubur jadi busuk. Tapi yang hidup selama-lama adalah kita yang roh. Kita yang dibangkitkan bukan dari yang tanah kuburan. Makanya kalau kubur orang mati saya bilang. Jangan pernah mengharapkan kebangkitan dari daging yang dikubur. Karena dari debu kembali menjadi debu. Tidak bilang didaur ulang menjadi tubuh saudara yang baru. Karena apa? Karena dari debu kembali kepada debu. Ada kenyataannya. Saudara yang roh kembali kepada Allah yang mengeruniakannya. Terus nanti kita bangkit dari apa? Dari tubuh kemuliaan yang Yesus miliki. Tubuh yang sehat, yang kuat, yang tidak gampang sakit. Sama seperti tanah yang dikutuk. Dan kemudian jadi kita daging manusia yang kembali menjadi debu. Pengharapan kita ada dalam Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan begitu besar sama kita. Dia rela mati bagi kita. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Supaya dia menegakkan perjanjian yang dijanjikan jauh. Sebelum orang Israel menderita. Dia sudah berjanji bersama Abraham. Kejadian 15 ayat 6. Karena Abraham percaya. Maka imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sejak saat itu siapapun yang percaya dikatakan sebagai orang benar. Saudara percaya? Auto saudara sendiri langsung jadi orang percaya, orang yang benar yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah hari ini kita melihat bahwa tidak ada satu musuh pun yang dapat mengambil kita dari tangan anaknya dan tangan Bapa. Kita selalu dijaga, selalu dipelihara. Dan saat ini, sama seperti bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, dia keluar dari maut itu. Dia dipimpin lewat tangan yang terangkat. Tangan yang memuliakan, tangan yang memuji. Supaya hari ini kita memiliki kesadaran. Kalau kita datang ke gereja, jangan kita hanya datang untuk meminta. Saudara kalau meminta, saudara tidak pernah menerima kebenaran bahwa saudara sudah menjadi pewaris. Karena hanya orang-orang yang pengemis yang tidak tahu keberadaan dia siapa. Ingat baik-baik. Anggaplah kami pendeta-pendeta ini hanya pengacara. Maksudnya apa? Yang hanya membacakan hak-hak saudara dalam Tuhan. Bahwa karena pemilik sudah mati, maka diwariskan semuanya. Karena saudara belum tahu banyak, kami membacakan bahwa hak-hak pewaris kerajaan sorga, ini. Jadi saudara datang untuk menerima dan mengetahui apa saja yang Tuhan berikan. Bukan datang untuk menuntut. Kalau saudara menuntut, saudara akan capek. Saya sudah ke gereja. Datang bahkan jadi orang Kristen. Saya dia punya persoalan. Saudara bersungut-sungut. Ingat, saudara masih diperbudak sesuatu. Tapi kalau saudara menyadari bahwa Kristus mati dan semua sudah telah disediakan, maka saudara datang ke gereja, saudara mau mendengar secara detail berkat-berkat apa saja yang saya belum ketahui. Supaya ketika saudara datang, saudara pulang dengan ucapan syukur karena saudara datang juga niatnya adalah mengucap syukur. Karena kalau orang yang mengucap syukur tidak ada beban dalam hidupnya. Apalagi kita hidup di bawah kasih karunia. Kita tidak datang membawa korban-korban lain selain korban ucapan syukur. Doamu akan jadi berat.
ibadahmu akan jadi berat. Pergumulan dan persekutuan bersama orang percaya akan jadi berat. Kalau saudara hanya mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Ingat, bukan akan terjadi, sesungguhnya sudah terjadi. Ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, dan dia materaikan dengan darahnya, boom, itu milik kita. Siapa yang mau rampas, baik kita atau hak kita? Enggak ada. Dan hari ini kita berjalan dalam kuasa penebusan dan kuasa kebangkitan Allah. Katakan bersama saya orang yang paling disayang oleh Tuhan. Dan saya adalah orang yang telah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami raih firman-Mu Tuhan. Bahwa janji keselamatan dari Tuhan, et Yehoshua et Adonai, yang Tuhan janjikan hari ini, kami pasti mendapatkan segala yang terbaik yang Tuhan punya. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup ini bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Kami melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sama seperti ketika Adam jatuh dalam dosa. Tuhan tidak menunggu hari kedua. Karena Tuhan sendiri berfirman, di hari kamu memakannya kamu akan mati. Tetapi kemudian Adam mengusahakan yang lain, tapi Tuhan tidak mau menerima usaha dari agama pohon ara. Tuhan menyediakan agama yang lain, sebuah agama pemberian, agama anugerah, keyakinan anugerah yang datang dari Tuhan. Sebuah korban yang menyelamatkan Adam dan Hawa. Hari itu juga ketika mereka butuh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sama seperti orang Israel membangun kota-kota perlindungan. Ada 6 kota perlindungan di Israel pada waktu itu. Kota itu ditentukan, dibuat sedemikian rupa, sehingga orang yang pincang sekalipun, dia akan menghampiri kota itu tidak akan lebih dari sehari, supaya genap firman Tuhan, kesusahan sehari, tidak akan lebih dari sehari. Cukup sehari. Kami raih janji-Mu Tuhan, bahwa segala sesuatu Engkau sediakan. Dan kami akan berjalan dengan pujian, dengan sorak-sorai. Kemuliaan bagi Allah di tempat-Nya maha tinggi. Yesus adalah kekuatan dan mazmurku. Gunung batu dan kota keselamatanku. Kami berjalan, kami tidak takut bahaya. Meski melewati lembah bayang maut, kami tidak akan takut kepada kematian. Karena ada tongkat, ada perjanjian, ada kasih karunia, ada salib Tuhan yang menghibur kami. Sehingga kami percaya bahwa siapapun yang mengejar kami, musuh-musuh kami, akan mati tenggelam di lautan tirani yang jahat. Tapi kami akan masuk ke dalam tanah perjanjian, di rumah yang baik, yang penuh berisi barang-barang yang bagus, yang mewah, yang istimewa, yang tidak pernah kami isi. Kami minum dari sumur-sumur yang tidak pernah kami gali. Dan kami menikmati pohon anggur, buah zaitun yang tidak pernah kami tanami. Bukan cuma itu, Tuhan berjanji memberikan perlindungan yang abadi. Biarlah sukacita damai sejahtera dimiliki anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini ketika mereka menerima anugerah-Mu. Karena Tuhan menyelamatkan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan mulutnya tidak ada lagi dalam perbudakan dan sungut-sungut. Tapi mulutnya tetap memuliakan Tuhan sekarang untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah kami Tuhan. Yang selalu memagari kami dengan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.